without probability sama with probability gitu ya. Nah, kalau decision makingnya with probability itu nanti ada expected value. Aduh, thank you bro. Thank you. Ada expected value, ya ada expected opportunity loss gitu ya. Nah, sekarang kita mau kenalan sama teknik yang baru nih Mbak, Mas. Ya, sama teknik yang baru, yaitu decision tree. Nah, decision tree ini nanti dipakai di mana-mana, nggak cuman di production and operation aja gitu ya, tapi juga di bidang-bidang lain seperti strategic management gitu ya. Ya, ada eh, kewirausahaan ya, atau entrepreneurship ya termasuk di dalamnya dipakai juga tuh. Nggak tahu deh diajarin nggak? Kayaknya sih belum ya. Nah, gitu. Nah, ini eh decision tree atau sering disebut dengan pohon keputusan gitu ya. Ya, ini eh, merupakan teknik ya, teknik lain yang digunakan di dalam eh, production and operation. Nggak cuma production and operation ya guys, kalau ini mah. Ya ini di mana-mana nih dipakai nih dia. Ya, ya ini yaitu dengan menggunakan diagram, Mbak. Mas. Nah, diagram. Makanya saya bilang Abi, dia kan saya udah bilang di awal ya, Abi itu ilmunya tuh sakti gitu kan ya. Nah, kalian belajarnya yang serius. Karena ini ya karena nggak kaleng-kaleng ini Abi ini gitu kan ya. Nah, ini Mbak Mas maksudnya ke sini. Ya, ini tekniknya, toolsnya banyak banget. Dan saya lebih seneng ngasih kalian kayak beginian gitu Mbak Mas dibanding cuma cerita-cerita ngapain ya. Cerita mah nanti aja di warung lah. Di warung tuh ada kan warung oren tuh di kampus. Situ aja loh kalau mau cerita-cerita lah ya. Ya, yang penting nih toolsnya nih apa nih mau digunainya apa, gua harus gimana. Nah itu yang penting ya, supaya kalian nanti di kantor bisa menjadi pengambil keputusan. Doa saya sih begitu Mbak Mas. Mentok-mentok kalau lo stres tinggal panggil gua aja udah ya kan gampang udah. Wah gua kagak ngerti nih. Gue ditantangin sama apa namanya? Gue ditantangin sama bos gue nih untuk ngurusin ini. Nah, udah pusing panggil aja gue. Sementok-mentoknya. Ya, tapi saya berharap sih kalian bisa nguasain tools-toolsnya ini. Oke, nah kita coba ada payoff table kayak gini, Mbak. Ya tetap harus ada payoff table ya. Ya, dari mana kita tahu datanya kita taruh di sini. Nah, kita ambil yang payoff table kemarin, tapi dengan probability. Ini probability-nya nih, ya teman-teman. Ya, bisa lihat ini ya kan. Ini ada probability-nya nih. Ya, berarti kalau dari sini kita bisa lihat bahwa ya most likely atau lebih cenderung gitu ya. Ya, si pengambil kebijakan atau keputusan ini dia melihat kondisi ekonomi itu 60% lebih mungkin good gitu ya. Ya, lebih mungkin good dibandingkan yang uh, poor condition gitu. Jadi lebih mungkin ini yang terjadi gitu loh guys. Nah, kalau udah begitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa bikin decision tree-nya dari data ini gitu, Mbak, Mas. Ya, decision tree itu kayak apa? Atau pohon keputusan tuh kayak apa? Nah, pohon keputusan tuh kayak gini nih, Mbak. Jadi kita kita tentukan dulu gitu ya. Ya, apa yang mau kita lakukan itu di poin awal. Nah, gini, kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kita kan mau mau purchase mana nih gitu ya? Apakah apartemen, office, warehouse gitu. Nah, apartemen nanti kebagi dua. Nah, ngikutin data di sini, ya kan? Ada kemungkinannya dia good economic,
0,60 atau 60% kemungkinannya gitu kan dengan probability ya. Maka dikatakan bahwa untuk decision tree ini ya, ini udah menggunakan ini termasuk model probabilistik, Mbak. Ya. Nanti model ada yang probabilistik, ada yang non probabilistik. Nah, ini gitu. Hmm. Nah, ini. Nah, nanti waktu dia ngomongin good economic ya, good economic condition 60%. Kalau apartemen berapa? 50 ya. Nah, ini taruh di sini gitu. Ya kan? Kalau ternyata poor economic yang muncul 40% kemungkinannya, ya kan? Kalau apartemen yang ini kan 30 kan? Nah, taruh di sini. Follow nggak nih cara bikinnya? Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau office gimana office? Office gitu kan ya. Nah, kalau dia ternyata office yang muncul good economic 60% berarti kan 100 nih. Ya, nah taruh di sini gitu. Kalau dia ternyata poor economic minus 40. Nah, taruh di sini gitu ya. Warehouse good economic 30 kan payoff-nya. Nah, taruh di sini gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak untuk bikin decision tree-nya? Aman ya sampai sini ya. Yang lain gimana? Aman ya? Nah, kalau kita udah bikin decision tree-nya, ya kalau kita udah bikin decision tree-nya, maka ya ini node and arc ya. Ini kan udah diperkenalkan ini node gitu ya. Diperkenalkan di global supply chain kemarin. Kalau ada garis itu kita sebut arc gitu kan ya. Nah, nah, tinggal kita lihat sekarang ya kita bisa hitung eh, expected value, Mbak. Ya, expected value dari node-nya. Nah, seperti yang Mbak lihat bahwa ini ada satu, dua gitu ya, satu, tiga, satu, empat gitu ya. Nah, kita bisa hitung. Sebentar nih saya taruh atas aja lah, ngitung samping aja lebih enak. Nah, gitu ya. Maka kita bisa hitung expected value dari setiap node. Misalkan node 2. Nah, node 2 mana? Ini ya. Ini kan node 2 ya. Ya kan? Nah, kita hitung expected value dari node 2. Expected value dari node 2, ya kan? Ya, ini. Nah, berarti gimana caranya? Caranya dia kita kalikan probabilitanya dengan value-nya. Berarti ini kali ini gitu ya. Ya kan? Oke, kalau gitu 0,6 atau 0,60 kita kali sama 50.000 US dollar. Ditambah, nah, tambah kan 0,4, 0,40 dikali 30.000 US dollar. Nah, gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini kalau kita kali berapa nih, Mbak? Coba dikali. 0,60 kali 42. 42.000 US dollar. Yang lain aman ya?
bentar, bentar. Nah, coba dihitung. Berarti kita bisa ngitung expected value. Ini berapa tadi? 42.000 US dollar ya. Nah, 42.000 US dollar. Nah, gitu. Berarti kita bisa hitung expected value Note 3, ya kan? Yaitu adalah 0,6, 0,60 kita kalikan dengan 100.000 gitu kan, US dollar. Tambah apa minus? Minus ya, 0,40 dikali 40. Ya kalau mau kalau mau langsung minus. Ya, cuma kalau nggak mau ya boleh aja minus begini. Ya, Pak bingung Pak saya kalau dilangsungin oke. Gitu ya. Ya kan min kali plus kan min ya. Nah, ini kalau dihitung kan ya, 44.000 berarti expected value Note 3 Note Note 3 Note 4 sorry. Note 4 ini adalah 0,60 dikali 30.000 US dollar itu kan plus 0,40 kali 10.000. Ini berapa nih? Ada yang udah hitung belum? 22.000 US dollar. Nah, gitu. Jadi kita ya maka ya salah satu kelebihan dari decision tree ini kita bisa lihat visualisasinya nih guys. Nah, jadi kan enak gitu dibandingkan kalau cuma angka-angka rumus gitu kan pusing kepala gitu. Kalau kalau udah pakai ini kan graphical diagram begini kan enak nih di kepala gitu maksud dia. Nah, maka angka ini bisa kita pindahin gitu ya. Ya, angka ini bisa kita pindahin ke diagramnya gitu. Maka gitu ya. Note 2 itu nilainya 42.000 gitu kan. Note 3 itu sorry sorry. Note Note 3 itu 44.000 gitu loh guys, maksud dia guys. Jadi dipindahin gitu angkanya. Note 4 itu adalah 22.000. Tuh gitu maksud dia. Pindahin. Nah, ada yang pakai kotak gini, ya bolehlah gitu ya dikotakin. Ya biar rapih gitu ya oke, nggak apa-apa. Nah kalau kalian belajar Excel ini bisa kita pindahin di Excel gitu. Makanya enaknya kalau tahu rumus ya, dan tahu applikom, enak Mbak. Kalau nggak salah kalian tuh dapat
uji kom ya, untuk applikom ya. Itu nolong banget Mbak Excel itu. Untuk perhitungan-perhitungan, jadi kalian tinggal isi-isi aja angkanya gitu. Nanti dia ngitung sendiri ya kan. Maksudnya kan begitu. Jadi nggak ribet. Kalau ini kan kita manual nih, ya biar paham rumus aja dulu. Applikom kan ada mata kuliahnya, jangan gue lagi, gue semua ntar, gue semua ntar. Nah nanti tampilan di Excelnya ya bolehlah kalau mau lihat Excelnya gitu, tampilannya bisa dibikin Mbak, pakai Applikom. Nah nih rapih kan gitu maksud dia. Ya, rumusnya kan lo tahu, ya kan caranya Applikom. Nah bisa dibikin kayak gini. Nah nanti ini yang kita bawa meeting tuh yang ini Mbak gitu. Ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyain nggak? Untuk ini decision tree yang pohon keputusan yang dasar ya, standar ya. Yaitu kita melihat expected value dari setiap node gitu ya. Di mana node ini merupakan pilihan dari apa yang mau kita produksi, yang mau kita lakukan gitu ya. Ya operation kan nggak cuma production. Bisa mau kita lakukan apa, mau ngelakuin apa gitu ya. Kalau di jasa tuh, nah kalau kita udah kenalan sama yang dasarnya, ya kita bisa eh, kenalan sama ya, sequential decision tree. Nah, kalau tadi Mbak, Mas, ini equal ya, semua sama ya. Ya kan? Sama kan? Jadi pilihannya dua, ya udah begitu. Ya, probability-nya 0,6, 0,4 gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini adalah nah, eh, apa jadinya gitu. Ya, apa jadinya? Nah, kalau gitu ya, Mbak. Kalau misalkan kita udah tadi ada apa apartemen lah ya. Ya, apartemen. Apa jadinya kalau ternyata gitu ya, guys. Ya, pilihannya itu kan apartemen. Nah, ini yang dilakukan oleh Sumarekon gitu ya, Agung Sedayu. Apa teman-teman ada yang di ini enggak? Ada yang di properti enggak kerjanya? Atau dia beli land apa tuh? Beli tanah aja dulu gitu. Nah, gitu, guys. Nah, kemungkinannya di suatu area gitu ya, kemungkinannya kan sekali lagi kan ya probabilitas ya. Itu ada dua nanti Mbak. Populationnya bertumbuh gitu ya, populasi di area tersebut. Contoh Bekasi gitu ya. Kalau teman-teman ada tahu di Bekasi namanya Sumarekon Bekasi gitu ya. Nah, ini dia melakukan ini Mbak. Udah lama dia. Teknik ini dilakukan sama dia. Populationnya growth gitu ya. Nah, ini populationnya no population growth. Berarti ya gimana? Over a period of time gitu ya. Ya, dia bangun apartemen, ternyata daerah tersebut sepi ya guys. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin ya. Mungkin tuh di Cilengsi banyak Mbak perumahan-perumahan kosong sampai ditumbuhin ilalang tinggi-tinggi. Ternyata nggak bertumbuh populasinya di area tersebut gitu. Mungkin aja. Nah berapa kemungkinan? Nah ini yang jadi
Makanya nanti ada statistik, kalian tolong belajar yang serius ya. Berapa kemungkinan di area tersebut populasinya growth gitu. Nah, berapa kemungkinan populasinya no growth? Oh, kita dapetin angkanya nih gitu. Ya, dari mana statistik ya, guys? Sekali lagi, ini saya nggak bisa semuanya, semua mata kuliah dijadiin satu di sini. Pertama, waktunya nggak mungkin. Yang kedua, kalian korslet pasti. Pinter kagak, stres iya. Makanya dipecah jadi mata kuliah gitu ya. 0,40. Nah, ini hasil dari uji statistiknya nih, Mbak. Oke, sampai sini aman ya? Enggak. Oke. Insya Allah, Nah, Pak. kenapa? Nah, yang jadi permasalahan ya Kak, berapa gitu payoff-nya kalau dia populasinya growth gitu ya. Andai populasinya growth, maka hitung-hitungannya dia akan mendapat 2 juta US dollar, Mbak, dari penjualan apartemen. 2 juta. Ini saya pakai koma bukan koma ya, ribu ya itu ya. Kan ini ngikutinnya dollar soalnya. Pakai ejaan aslinya dia. Nah, kalau ternyata no population growth, jualan apartemen, dia cuma ngedapetin 225.000 US. Buset. Jauh banget ya. Nah ini makanya kenapa lu harus hitung gitu. Abi nggak ngitung, mah aneh. Bisnis macam apa nggak ngitung. Guys, gue sambil makan ya. Gue belum makan gara-gara wara Lewat. warawiri Ya, cari ya, spot. Pak. Aman, Ya Pak, Pak. aman Pak. Iya. Lo mau gue suapin nggak? Mau, Pak. Jenengan mau, Pak. Jenengan, Pak. Jenengan mau, Pak. Pakai sekop ya. Buset. Udah pada makan belum lo? Ntar gara-gara sakit. Alhamdulillah udah, Pak. Nah iya. Lagi makan dimsum, Pak. Nah, kalau bangun apartemen berapa modal yang dibutuhkan gitu kan ya. Nah ini 800.000 US dollar. Berarti minus ya. Minus ini bukan bukan rugi tapi ini capital outflow atau uang yang keluar dari perusahaan. Nah, berarti kalau misalkan yang kejadian ini kasihan ya, rugi dong perusahaannya. Rugi, Mbak. Nah, kalau purchase land dia berapa? Nah, kalau purchase land dia beli tanah doang mah murah ya. Ya kan? Kan masih baru tanah. Ini juga masih kosong. Biasanya kan tanah sawah, rawa-rawa gitu ya. Ya kan? Yang dibeliin. Iya. Tanah masih murah, Mbak, dibeliin sama dia. Pinter ya. Ya itulah makanya kenapa bisa jadi Sumarekon, Agung Sedayu, gede-gede gitu perusahaan. Duitnya beleberan begitu ya begini dia pakai ini. Kayak gua kasih tahu nih. Nah, nah, dia tunggu dia tunggu 3 tahun dulu nih. Nah, jadi waktu dia beli tanah gitu ya. Ini yang dilakukan oleh Sumarekon di Bekasi, Mbak. Sumarekon Bekasi itu tanahnya dia udah beli dari kapan tahu itu puluhan tahun yang lalu, Mbak. Ya ini ilustrasi aja 3 tahun. Ya, 3 tahun. Ini population growth.
Ya tunggu 3 tahun. Growth. Nah, saya kasih kurung nih ya, 3 tahun gitu. Ini sih ilustrasi yang nggak 3 tahun lah. Itu kan puluhan tahun. Mereka tuh berapa? 20 tahun dia tunggu, Mbak. Nah, gitu ya. Nah, tapi mungkin nggak dia no population growth? Mungkin ya. Kan dua kemungkinan ya. Nah, no population growth. Setelah 3 tahun gitu kan. Population growth 3 tahun. Nah, gitu. Payoff-nya berapa? Ya nggak ada payoff. Belum ada. Ya kan? Nah, jadi kemungkinannya ada population growth, no population growth. Nah, ini gitu ya. Nah, ini probabilitasnya 0,6. 0,60 Mbak, gitu. Nah, berarti ini probabilitasnya 0,40. No population growth. Jadi lebih cenderung populationnya growth ya. Iya kan? Sampai sini aman ya? Nah, tapi gitu ya. Ya. Setelah 3 tahun nunggu dan populationnya growth, ya, barulah dia bangun apartemen gitu Mbak. Nah, apart ya. Gitu. Baru dia bangun apartemen. Berapa kena kos dia? Sama nih kosnya yang ini. Ya. Kena kos dia biaya sebesar ya, 800.000 US. Ya kan? Atau dia ya, kalau kalau bangun apartemen after 3 years gitu ya. Nah, ini kemungkinan lagi ya, kemungkinannya ada dua, Mbak. Population growth, population nggak growth gitu ya. Iya kan? Nah, gitu. Kalau growth berapa probabilitasnya gitu. Nah, probabilitasnya 0,80. Lebih besar dia. Kalau no growth berarti 1 minus alfa gitu ya. 0,20 atau 0,20 gitu. Nah, kalau dia growth, Mbak, maka payoff-nya dia itu yaitu sebesar 3 juta US dollar. Tuh, gitu, Mbak. Kalau no growth ternyata gitu ya, payoff-nya dia, ya, ini saya kasih panah aja kali ya, ini bukan minus ya, itu sebesar 700.000 US dollar. Tuh, bersabar, Mbak. Coba kalau kita langsung bangun apartemen gitu ya, ternyata no population growth. Tuh, ya kan? Memang masih rugi sih kalau kita bandingkan gitu ya, Mbak. Tapi nggak serugi inilah. Coba aja. Ya kan? 800.000 dikurang 225.000. Waduh, banyak banget selisihnya. Nah, tapi gitu ya, waktu population growth nih, dia kan nunggu 3 tahun nih. Bisa bisa nggak dia jual? Gue jual aja tanahnya. Bisa nggak? Gue jual aja tanahnya. Sumarekon nggak mau ngembangin gitu ya, gue jual aja ke Agung Sedayu lah gitu. Atau ke Podomoro, bisa nggak? Boleh aja gitu, ada kemungkinan itu. Nah, itu kita hitung juga, Mbak, gitu. Kalau setelah gue tunggu 3 tahun,
ternyata populasinya growth gitu ya. Gue jual aja tanahnya berapa lakunya gitu, Mbak. Nah, ini maka dia lakunya itu diestimasi sebesar 450.000 US dollar. Udah cuan belum nih? Udah cuan belum nih? Modalnya 200. Udah, Pak. Ih, udah cuan. Nunggu nunggu doang, Bro. Modal sabar doang. Mantap ya? Nah, teman-teman kita yang keturunan Tionghoa tuh dia ngitung ini, Mbak. Makanya Cina gue paling sebel sama yang di sosmed tuh kayak begitu tuh ngomong. Ya lu bego. Cinanya bener tuh sekolah. Udah sekolah dipakai lagi di dalam kehidupan dia dan dalam perusahaannya gitu ya kan. Lu udah nggak mau belajar. Nggak mau belajar belagu lagi. Nah, andai ternyata yang terjadi no population growth ya. Ya kan? Nah, kemungkinannya dia bisa ini dia mau develop commercially. Apa tuh develop komersial? Komersial itu ya bisa buat ya bisa bukan buat apartemen ya, tapi bisa buat toko, ruko gitu ya, pusat perbelanjaan atau bahkan pusat pergudangan gitu Mbak. Kayak contohnya Jababeka, MM2100 di Cikarang tuh, itu developer. Nah, cuman yang dia buka lahan bukan untuk perumahan, bukan untuk mall, bukan untuk apa, tapi buat pabrik ya, commercial. Makanya ada eh, commercial estate. Nah, itu isinya pabrik-pabrik. Nah, kalau dia commercially gitu ya, ini maka dia akan mendapatkan payoff ya. Sorry, dia harus keluarin uang sebesar gitu ya, 600.000 US dollar kalau dia ya, mau bangun komersial gitu ya, secara komersial. Nah, baru ada kemungkinannya, ya kan? Growth, no growth, gitu kan? Nah, seberapa? Nah, kalau dibangun komersil, gitu ya, ternyata populasinya growth, ini dia cuman 0,30. Kalau dia no population, no growth gitu ya. Nah, ini 0,7 0,70 gitu. Nah, kalau ternyata ya growth ya, population growth itu 2,3 Mbak. Dia akan dapat payoff 2,3 juta US dollar. Tapi kalau ya, no population growth, nah dia cuma dapat juta. Nah, gitu. Nah, ini kalau bangun komersial gitu. Ada nggak kemungkinan lain? Ada, jual aja tanahnya gitu ya. Sama aja kan. Ah, gue nggak mau ngembangin ah. Nah, karena kan no population growth gitu ya. Gue nggak mau ngembangin. Gue jual aja tanahnya. Nah, maka payoff-nya itu dia adalah dia dapetin 210 US dollar. 210.000. Nah, ini yang kita sebut dengan sequential decision tree. Kenapa? Karena dia ada sequence-nya. Kalau ini berapa probabilitasnya. Terus kalau ini berapa begitu loh. Andai
Ya, andai Mbak Alvika Larasati gitu ya. Nah, lulus dari LP3I gitu ya. Nah, kemungkinannya dua nih. Gue bikin usaha sendiri gitu ya. Atau gue cari kerja baru nih. Gitu. Karir ya di perusahaan besar. Nah, itu kan ada biayanya tuh, Mbak. Kalau gue ambil ya kerja di perusahaan besar. Nah, kemungkinannya dua dong. Iya kan? Nah, perusahaannya itu gede atau perusahaannya yang kecil gitu ya. Ya, lebih baik dari perusahaan sekarang tapi kecil gitu, skalanya menengah gitu lah ya. Ya kalau skala-skala besar kayak Indofood gitu Mbak, Pertamina gitu ya. Nah, kalau kalau skala-skala menengah itu ya banyak lah. Di Sunter juga banyak ya kan. Nah, ya kan? Berapa kemungkinannya gitu Mbak? Gue keterima di perusahaan sekelas Pertamina, Indofood gitu Mbak. Nggak pernah kepikiran ya begini ya. Nih makanya diajarin gitu. Nah, maka kita bisa bikin decision tree-nya, Mbak, untuk yang sequential decision. Nah, kelihatan nggak nih? Ini versi rapih ya. Kalau tadi kan versi acak-acakan, versi cerita. Nah, kita bisa bikin nih, Mbak. Pak, saya mau bikin yang ini kan dicoret-coretan ceritanya. Nanti kalau di kantor kan gitu, lo coret-coret dulu gitu ya kan, biar gampang. Nah, ntar dirapihin. Waktu meeting jangan yang coret-coretannya lo kasih. Ngomel ntar dia. Ini apaan sih lo? Meeting bawa beginian gitu. Udah jalanan macet. Lo presentasi kayak begini lagi. Yang udah rapi mbak. Dibikin bisa itu. Oke. Nah kalau udah kita bisa hitung expected value. Nah ini kan. Dari Note 6 dulu deh. Note 6 yang mana? Ini ya. Berarti expected value dari Note 6. Ini 0,80 0,80 kali berapa? 3 juta US ya. 3 juta US. Nah, ditambah 0,20 dikali 700 ya. 0,20 dikali 700.000 ya.
Bentar ya guys. Nah, coba kita hitung nah, Note 7. Nah, Note 7 ini ya. Note 7. Yang 6 tadi berapa, guys? Yang 6 berapa? Tambah 0,7 kali juta ya. Yang tadi yang Note 6 berapa? Itu yang Note 6 0,80 kali 3 juta ya, Pak? Ya, 3 juta. Oh, hasilnya 2.540.000. 2 juta 40.000. 540.000. Oke. Note 6 ada yang udah hitung belum? Nah, nanti ini kita pindahin, guys. Kayak tadi. Nah, nah, di sini Note 6 gitu. Kayak tadi. Nah, ada buku yang dikotakin kan dia. Biar rapi gitu. Cuma saya nggak usah kotakin dulu deh. Sempit soalnya lahannya. Note 7 1.450.000. 1 juta. Bener ya? 0,3 dikali 2.300 ya. 2.300.000, sorry. 2.300.000 tambah Oh, 0,7. 2.300.000. Maaf, Pak. Iya, 300 itu, Mbak. Ya memang tulisan saya itu saya diledekin sama mama saya tuh. Dibilang tulisan saya kayak tulisan dokter gagal, katanya kurang aja.
mentang-mentang dia dokter. Ya Jadi jelek. 1.390.000. 1390 ya. Ya, 1.390.000. Nah, gitu. Sampai di sini. Nah, baru kita hitung not 2, Mbak. Expected value not 2 nih saya di sini aja ya. Lahannya habis nih. Not 2. Not 2 ini kan. Ya, not 2 kan berarti 0,6 atau 0,60 kita kalikan payoff-nya 2 juta. 2 juta tambah 0,40 dikali payoff-nya 225.000. 225.000. Berapakah? Rp1.290.000. 1.290 ya. Tambah sini. Aman? Nah, baru kita not 3 nih. Nah, not 3 kan gabungan ya. Iya kan? Not 3 caranya gimana? Nah, not 3 itu dia punya kemungkinan 60-40 gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan guys, yang jadi permasalahan, kalau kita ambil not 6, yang ini nih, not 6, ya kan? Berarti kan dia 2.540.000. Tapi ingat, dia punya biaya untuk membangun apartemen. Berarti 2.540.000 dikurang 800.000 gitu. Coba 2.540 800 ya. Berapa? 1.740.000. 1.740.000 gitu. Ya kan? Ditambah, tambah dulu dong. Oh, sorry. Ya, bentar. 1.740.000. Nah, terus em, bentar. Dari sini ya tadi ya.
Terus 7. Nah, ini kan dari yang sini kan. Nah, padahal kan Note 3 itu dia juga punya yang ini Mbak nih. Nah, ini ya kan? Kalau dia no population growth. Berarti kan ini kan berapa tadi nih? 1.1390. Saya taruh sini deh biar gampang. Nah, gini. Ya kan? Nah, gitu. No 7 kan? Nah, dia itu punya biaya 600.000. 1.390 790 ya kan? Payoff-nya begitu. Jadi saya tulis di sini ya 790 gitu. Nah, maka kita mau ngitung Note 3 gitu kan ya. Berarti expected value dari Note 3 itu adalah gimana dong? Ini dong ya. Iya kan? Nah, 0,60 dikali 1.740.000 itu ya kan? Ditambah 0,40 dikali 790.000 gitu guys. Berapa dia? 1.360.000. Ah, gitu guys. Nah, berarti saya tulis di sinilah ya, biar gampang ya, 1.360.000. Nah, Note 2 saya pindahin nih. Yang ini kan Note 2 ya. Saya pindahin nih 1.290.000 payoff-nya. Tapi jangan lupa, dari setiap pilihan ini ada biaya, ya kan? Nah, maka kita bisa lihat ya, apartemen ya. Apartemen saya taruh sini. Apartemen itu kita dapetin dari 1.290.000, 1.290.000. Nah, kita kurang sama biaya bikin apartemen berapa? 800.000, ya kan? Nah, kalau tanah, kenapa sih ini? Kenapa dia? Oh ini, sorry. Nih, kalau tanah, wow sih. Kalau tanah itu 1.360.000, ya kan? 1.360.000 kita kurangin sama biaya beli tanah 200.000, ya kan? Nah, bisa kita hitung nih, Mbak. Berapa payoff-nya kalau ternyata pilihannya adalah apartemen?
490.000 US dollar, ya kan? Kalau ternyata beli tanah dulu, ditunggu dulu sekian 20 tahun gitu. Ini kan ilustrasi aja 3 tahun. Masa iya 3 tahun segitu. Ya. Berapa tuh payoff-nya? 1 juta, 1.160.000. Nah, sekarang pilih mana Mas kalau kayak gini Mas? Yang jual tanahnya aja. Beli tanah dong, iya kan? Iya. Tunggu 20 tahun gitu kan ya. Habis itu apa? Bangun apartemen gitu kan? Iya, itu Mbak. Itu. Kalau populasinya growth. Nah, itu yang terjadi di Sumarekon Bekasi. Makanya laku udah kayak kacang goreng, Mbak. Set, harga rumah miliar-miliar, Mbak. Kok bisa? Kok bisa gimana? Orang dia udah dihitung 20 tahun yang lalu, Mbak. Gitu, guys. Itu juga dilakukan oleh pemerintah Korea. Dulu pilihannya mereka teknologi atau ya bikin industri hiburan, Mbak. Jadi K-pop itu udah dimulai way far away. Mulai dari tahun 70 80-an, Mbak. 80-an mereka mulai itu. Orang terheran-heran, wow, K-pop. Kok bisa-bisa tiba-tiba boom? Bukan, dia udah hitung ini, Mbak. Makanya pemerintah Korea waktu itu nyekolahin warga negaranya ke luar negeri bukan buat teknologi. Banyak yang disekolahin untuk pariwisata, dancing, filmografi, cara bikin film, cara cara apa namanya? Ngedance, vokal, studio musik gitu, Mbak. Nah, lo lihatlah K-pop sekarang, drakor ya kan? Pemerintah kita capek lah ya ngomongin pemerintah kita ya. Tahu udah ngitung begini nggak? Nah, ini zamannya saya kuliah itu, ya kita ngitungin IPTN dulu, Mbak. Jadi Indonesia dulu punya industri pesawat terbang. Payoff-nya nggak bagus, Mbak. Harusnya kita bukan produksi pesawat terbang. Kita produksinya, fokusnya harusnya di kapal harusnya. Karena teknologi kita udah kalah duluan gitu. Sedangkan perkapalan itu kita pertama memang butuh, yang kedua ini kita hitung payoff-nya, Mbak. Waktu saya kuliah tuh. Nah, nggak jelas, ya kan? Gimana nih? Coba Mbak hitung payoff-nya gitu. Nah, cuman sekali lagi ya, nah, kalau mau ngitung-ngitung gini kan kita harus punya datanya gitu, sama probabilitasnya. Nah, ini yang belum bisa saya ajarin tuh ngitung probabilitasnya dapat 0,60 dari mana gitu. Karena ada mata kuliahnya statistik. Nanti di statistik dipelajari nih, Mbak. Yang ada mau ditanyain nggak? Itu cycle dari mana? Oh, bukan. Kirain copotan. Silakan kalau ada yang mau nanya. Sambil saya absen-absen. Nanti akan saya ajarin yang lebih sesat lagi, Mbak. Dari decision tree. Cuman sekali lagi ya guys ya, mohon maaf nih saya nggak bisa semua-muanya saya ajarin nih. Nah, biar fokus nanti ada mata kuliahnya tuh untuk yang statistiknya. Sambil dipanggil-panggil ya. Oke, Pak.
Kalau mau nanya nggak apa-apa, silakan. Lah, ini kenapa kok dia nge-hang? Ahmad Farhan Hamdani. Ahmad Farhan, nggak ada. Agus Salim. Agus Salim. Agus Salim kemana nih? Nggak ada juga. Di Zoom ada, Pak. Oh, ada. Oke. Alfika Larasati. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Aliana Hazifa. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Arni Yusnita Tanjung. Arni. Hadir, Pak. Oke. Clara Suryaningsih Chandra. Oke, Mbak. Dini Apsarini. Dini Apsarini. Ntar kalau udah nggak dipanggil, baru nih si Dini nih. Fani Julianti. Fani. Nggak ada ya? Ferawani. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Gabriel Indah Tiara Marpaung. Gabriel Indah Tiara Marpaung. Di Zoom juga nggak ada yang saya panggilin. Pada Nggak ada, malming, pada malming semua kali ya. Hartati Sevrianti. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Jonathan Christian Valori. Hadir, Pak. M. Alfazil Aska. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Agung Santoso. Orang no. Muhammad Faiz Asri Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, Mas. Muhammad Ilham Saputra. Oh, dia yang kerja itu ya. Muhammad Andika Ramadan. Nggak ada. Nabila Aprilia. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Natasha Putri, Natali. Natasha Putri nggak ada ya? Nova Aulia Setiawan. Nova Hadir, Aulia. Pak. Oke, Mbak. Novia Nurhaliza. Hadir, Pak. Oke. Rahmalia Maulida. Udah keluar, Pak. Oh iya, thank you. Rani Fitrianingsih. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Rania Zahra. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Sabrina Audrey. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Salwa Auliana Nisa. Salwa nih nggak ada? Di Zoom ada, Pak. Oh, ada. Yang terakhir Zainal Alim. Hadir, Pak. Oke, ada yang merasa belum dipanggil? Aman semuanya? Aman, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini catatan mau nggak catatan? Boleh, Pak. Mau, Pak. Ya, Mau, Pak. Kirim, Pak. bentar. Sekarang tanggal 16 Mei. 16 Mei. Zaman produksi. Coba tolong di IP-in, Mas. Ininya, Mas. Tolong di IP-in. Oke. Coba di Cekidot. Apakah bisa diakses? Aman, Pak. Aman, Pak. Bisa, Pak. Aman. Aman ya. Nah, itu kan kemarin ada ini ya, Mbak ya. Ada yang soal itu yang maksimax. Ya. Ada. Oke.
Em, Nah, coba Anda bikin decision tree-nya aja. Dari yang payoff kemarin ya. Ya. Nah, dari yang payoff kemarin. Berarti ini bukan yang sequential ya, Mbak ya. Yang decision tree biasa aja. Oke. Ada lagi? Aman semua? Ya. Oke. Kalau begitu, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan sampai merusak liburannya. Agus Salim, iya nggak apa-apa Mas. Kita bertemu lagi. Berarti kita nggak ada UTS ya? Minggu depan kita ketemu lagi gitu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat Terima sore. kasih, Pak. Selamat Sore, sore. Pak. Yo, Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. sama-sama. Cepet kaya.